Nah, kita mau kenalan dulu deh sama Bang Deka dan Bang Aga. Bang Deka ini mungkin akan lebih kenal adiknya kali ya. Nah, tapi sekarang lebih dikenal saya. Oh, oke. Ya. Ini percaya dirinya bagus loh, teman-teman. Lawyer harus percaya diri. Iya, itu nilai jualnya ya satu. seorang lawyer. Nah, tapi di sini kita nggak akan membahas kasus yang abang-abang ini pegang karena nanti saya juga pusing kalau bahas itu ya. Kita akan lebih membahas bagaimana mereka bisa menjadi seperti sekarang dan kalau kita memberikan gambaran lain tentang lawyer ya, seperti apa sih sebenarnya kehidupan seorang lawyer itu. Apakah benar kehidupan lawyer itu glamour? Mari kita buka di sini ya. Oke, yang pertama aku mau nanya dulu ke Bang Aga deh. Bang Aga boleh cerita nggak sih background awalnya kenapa bisa jadi lawyer? Apakah keinginan sendiri? Apakah paksaan orang tua? Keinginan sendiri sih ya, kalau dibilang paksaan enggak, karena ya kalau ngomongin perjalanan hidup ya lumayan nggak jauh sih, umur masih 30. Tapi ya kalau kita runut ke belakang agak panjang. Jadi awalnya dulu waktu kita kan kalau nuntuin profesi biasanya kan dimulai itu kuliah kan. Jadi dulu SMA, kebetulan SMA boarding school di Magelang, SMA TN. Waktu itu mungkin karena banyak teman juga di situ, pada kan milih nih udah lulus kelas 3 SMA. Mau kemana, ngobrol-ngobrol sama temen, daftarnya Akpol waktu itu, mau jadi polisi. Oh, ingin jadi polisi. Daftar dulu Akpol, itu tahun 2013. Oh udah 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun lalu ya? Iya Bang. 12 tahun lalu. Udah cukup lama berarti lulus SMA, cukup berumur. Cukup berumur kita ya? Pria matang. Pria matang, baik. 12 tahun lalu daftar Akpol, quote unquote iseng ya daftarnya. Oh wow, tapi bisa ya Bang, iseng ya? Ternyata lulus, kepilihlah ke pusat. Berangkat ke pusat, sampai sana, tes lagi kan, ngulang lagi. Nah, pulang. Jadi waktu itu kalah kuota lah. Kuota itu ada sekitar 48 dari Jakarta. Saya tuh nomor 50. Selisih dua. Waktu itu kan namanya anak masih sekolah gitu kan, pasti kan orang konsultasi kan sama orang tua. Waktu itu ayah sih bilang, kamu mau tes lagi nggak tahun depan? Kayaknya ayah semangat juga nih anaknya jadi polisi waktu itu. Mau tes lagi nggak tahun depan? Abdi negara kan. Halo dek. Oh iya. Nah, ampun. Nggak mau, waktu itu nggak mau. Enggak deh, aku mau kuliah aja. Kamu mau kuliah apa? Mau ambil apa? Ekonomi apa? Malah diberi kebebasan kalau sama orang tua. Terus nggak tahu kenapa mikir, milih-milih waktu itu pulang ke Jakarta tanggal 24 Juli 2013. Semua PTN tutup. Tadinya mau UI, kan FHUI. Kayak bapak ini kawan kita kan. Nanti kita review. Iya, kebetulan satu alumni. Nah, kebetulan mau daftar FHUI udah tutup. Masuklah saya ke Universitas Pelita Harapan. Not our gang. Nah, waktu itu juga orang tuh sempat kaget sih lah. Kamu mau hukum? Wah, keluarga hukum lagi nih kebetulan. Ayah kan hukum kan. Ya mulailah di situ akhirnya. Kuliah 4 tahun, 3,5 tahun, kurang ini. Kuliah 3,5 tahun, lulus, habis itu mikir mau kerja atau mau S2. Akhirnya daftar S2, waktu itu alhamdulillah ada kesempatan bisa S2 di luar negeri. Keterima, 10 bulan pulang lulus ya alhamdulillah ya. Oh iya. Bukan dipulangkan ya, alhamdulillah 10 bulan lulus. Sampai Jakarta, daftar lagi waktu itu masih ada semangat belajar lah ya. Daftar S3 di Jakarta. Kenapa dulu daftarnya S3 di Jakarta? Karena mikir waktu itu kan belum ada pengalaman kerja. Kalau misalnya kita ngambil PhD di luar negeri, rata-rata ya itu lulusnya tuh ada yang 5, ada yang 6 tahun. Karena full research, karena kan lama kan kalau ambil PhD. Jadi mikir, satu sayang umur dalam artian pengen kerja juga di punya pengalaman kerja, akhirnya ya memilih untuk ambil S3 di Indonesia dan sambil kerja waktu itu. Nah, waktu kerja karena kita sudah teman lama, ternyata satu kantor kita ketemu lagi. Tadi teman lama dari mana sih? Nggak diceritain? Dari pergaulan. Pergaulan anak-anak Jakarta biasa guys. terus Bang? Ya udah waktu itu ya berjalan. Pokoknya mulai jadi lawyer tuh kita lulus S2. Bang, aku izin foto ya, mau ngirim ke Narsum satu lagi. Boleh dong. Nah, gue sebelum keluar 2018. Ya sejak 2018 ya kerja lah waktu itu, kerja as in lawyer kita waktu itu. Waktu itu masih di law firm corporate ya. Law firm corporate, cuma kebetulan jadi corporate law firm itu ada kayak practice group. Waktu itu masuknya di dispute resolution. Dispute ya litigasi juga ya. Padahal kalau misalnya mau kita tarik ke belakang lagi, S1 itu hukum bisnis. S2 commercial and company law. Oh wow. S3-nya itu waktu itu akhirnya disertasi pun nerusin dari tesis S2. Jadi pas masuk kerja juga
ini ilmu agak-agak kurang gitu kepake. Nggak kepake, tapi ya namanya juga kita kerja, di situ dapat banyak pengalaman. Akhirnya learning by doing sih. Learning by doing, udah kerja ya sampai sekarang 2018 sampai 2025 berarti 7 tahun. Lah. Ya baru 7 tahun lah jadi. Dan udah sukses banget. Belum lah, enggak lah. Sukses enggak lah. Masih banyak loh orang yang jauh lebih sukses daripada saya. Lebih senior juga lebih banyak. Jadi ya sampai sekarang selalu menganggap diri saya atau aku atau gue atau bebas santai di sini. Selalu masih menganggap diri masih banyak belajar untuk agar lebih baik lah ke depannya. Bang, kalau menurut analisis Bang Deka sebagai lawyer, ini tadi framing aja bagaimana nih jawabannya? Nah, makanya ini sebenarnya ada sebagian framing, tapi sebagian juga benar. Ini benar dong, benar dong. Benar, ada banyak benernya, tapi ada banyak yang mungkin belum disampaikan secara menyeluruh. Oke, kita akan lanjut nanti pembicaraannya. Time frame. Durasi. Oke, lanjut. Kalau gitu tadi udah kenalan sama Bang Aga. Ini panggilannya Bang Aga ya. Nama lengkapnya siapa, Bang? Sangun Ragahdo. Oke, Sangun Ragahdo. Sebenarnya ya itu dia maksudnya mancing itu tapi belum dijawab. Jangan lupa Bang, tapi itu nanti ya. Mungkin kalau dunia lawyer ya TTA aja sih. Nah, nanti itu kita bahas nanti.